perancangan cepat berbasis web. Ya. Jadi bagaimana merancangnya supaya itu lebih berpengaruh. Kita dengar, silakan. Ya, 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, di sini akan saya sampaikan, kebetulan ini juga sebagai riset antara saya berkolaborasi juga dengan mahasiswa untuk menindaklanjuti kerjasama kami dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Jadi dari roadmap yang sudah dirancang, kita awali dengan perancangan sistem jajak pendapat ini. Baik, kita lihat dari latar belakang kaitannya ke kebijakan publik ya. Jadi dari Dinas Perhubungan sendiri, bagaimana mereka bisa membuat kebijakan yang bisa menyentuh sebagai masyarakat yang akan dikenai, begitu juga dengan pihak pemerintah sendiri. Kemudian juga kita melihat metode yang ada selama ini, di mana dari Dinas Perhubungan sendiri menyampaikan untuk aspirasi atau pendapat tadi masyarakat, mereka harus datang langsung ke kantor misalnya. Dengan catatan untuk bisa terdata atau tercatat itu secara administrasi ada surat. Nah sekarang masalahnya Kampar itu mungkin bisa ditampilkan petanya Bu. Ini luasnya. Dengan jangkauan ada yang dari Bangkinang saja 6 jam ada, masih Kampar. Sehingga untuk kemungkinan seperti tadi konvensional apalagi itu akan sangat sulit ya, balik mungkin Bu. Jadi belum balik lagi ke latar belakang, di samping itu juga transformasi digital, kemudian juga dari Dinas Perhubungan akan mengarah kepada smart city untuk diterapkan di Kampar. Studi kasus di sini saya sampaikan tadi Dinas Perhubungan. Lanjut. Oke, jadi langsung saja. Di sini kita akan merancang bagaimana sistem jajak pendapat ya, bukan jejak. Beda jajak dengan jejak. Kalau jajak, kalau tidak salah dari bahasa Indonesia telaah ya Bu Nurmalina ya. Jadi bagaimana merancang sistem jajak pendapat online sehingga mengakomodir dengan luas wilayah dan jangkauan yang seperti kita lihat di peta tadi. Tujuan penelitian ya bagaimana merancang. Jadi tahapnya sekarang baru merancang ya, belum implementasi. Karena hanya dari 9, 10, 11, 12, enggak sampai 5 bulan. Lanjut. Jadi mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dalam hal ini juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat sendiri yang diakomodir dengan gadget, ya, teknologi informasi. Kemudian juga ini jadi referensi pembelajaran teknik matematika dan rekayasa perangkat lunak. Mungkin dalam hal ini kebetulan saya mengampu mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak dan perancangan implementasi perangkat lunak. Lanjut. Oh iya, metodologinya. Kalau di dalam pengembangan sistem atau software, kita menggunakan SDLC namanya. SDLC itu adalah Software Development Life Cycle. Kemudian untuk mengembangkan ini ada model, beberapa model banyak. Ada waterfall yang seperti halnya air terjun bertahap. Tetapi saya pilih di sini untuk prototipe. Tahapan yang SDLC itu ada perencanaan, analisis, perancangan, pembuatan, dan evaluasi. Nah, perancangan bisa kalau kita bicara perancangan desain ya. Ini gambarannya secara umum. Jadi kita dapatkan dulu requirement specification dari pengguna Dinas Perhubungan. Kita ketemu, kita survei, kita observasi, kita wawancara. Mereka butuhnya apa, seperti apa, dan bagaimana. Kemudian juga penekanannya kita harus lihat juga sumber dayanya seperti apa. Apa saja yang kita perlukan untuk bisa mengerjakan ini nanti, termasuk orang, peralatan, dan perangkat yang lain. Kemudian akhirnya nanti dari semuanya ini designer decision. Karena kalau terlalu banyak juga nggak dapat dia. Jadi nanti desainer akan memutuskan ini kita dealkan, baru laksanakan desain sehingga didapat program description. Sini untuk analisis bahan.
Jadi di teknik informatika dalam mengembangkan kita ada metode. Dalam metode tadi ada tahapan analisis. Nah, untuk analisis itu sendiri kita ada metode lagi nih untuk bisa menentukan standarnya apa. Jadi dalam hal ini yang dipakai metode analisis PISAS. Itu singkatan. P-nya performance atau kinerja, I-nya information, E-nya efisiensi, C-nya kontrol, kemudian E-nya lagi ekonomi. Terakhir S-nya service atau layanan. Nah, ini kurang lebih mungkin dari analisis yang dilakukan untuk permasalahan sistem lama, kondisi saat ini seperti apa. Kita ambil poin-poinnya, kemudian sistem baru juga, mana penyelesaiannya. Sehingga berdasarkan analisis inilah nanti kita tentukan, oh merancangnya begini, oh perlu tampilan yang ada, oh harus pakai button, oh harus pakai scroll, itu dia. Oke, desain sistem, jadi intinya perancangan, kita merancang sistem, platformnya berbasis web, siapa yang akan menggunakan, dalam hal ini untuk Dinas Perhubungan karena jajak pendapat dari masyarakat, tentu masyarakat. Kemudian juga dari Dinas Perhubungan sendiri, siapa adminnya atau pegawai yang akan mengelola. Sesuai dengan request atau requirement dari pihak Dinas Perhubungan, kita mulai dari berikutnya ada survei yang bisa dilakukan. Kemudian nanti ada kritik dan saran yang diberikan nanti, diinputkan nanti ke dalam sistem. Sehingga untuk semua itu juga ada berita yang akan bisa di-share, dikembangkan ke masyarakat sendiri. Terakhir, validasi data dan dokumentasi, itu kita bicarakan langsung dengan pihak Dinas Perhubungan. Nah, sama seperti halnya di analisis tadi ada metode. Kemudian kalau untuk perancangan kita ada model lagi nih. Ada yang namanya terstruktur, ada yang namanya berbasis objek. Kalau yang berbasis objek, inilah yang saya pilih, salah satunya itu adalah UML, Unified Modeling Language. Dalam artian kalau UML ini lebih manusiawi, lebih bisa dipahami proses bisnisnya. Di sini hanya 3 diagram dari 15 diagram yang ada, simple dulu. Jadi gunanya untuk menggambarkan proses dan struktur sistem. Kalau misalkan teknik sipil, itu ada blueprint, kayak apa bangunan yang akan dibangun. Nah, kalau di informatika ini dia, UML. Lanjut. Use case diagram. Ya, use case diagram, jadi siapa yang menggunakan? Itu gambar orang. Kegiatannya apa? Itu yang lingkaran. Hubungannya bagaimana? Itu yang garisnya. Di sini yang saya ambil hanya simple use case saja. Karena nanti akan ada lagi nih final use case-nya, lebih detailnya. Dan garis-garisnya juga banyak macamnya lagi nih, atau ada yang panah, ada yang putus-putus gitu. Jadi di sini kalau admin dia akan mengelola, tetapi harus login dulu ke sistem. Itu singkatnya kita baca. Kemudian nanti dia bisa lihat dashboard, dia bisa mengelola survei, apakah menambahkan materi survei atau melihat hasil survei. Ada juga kelola berita yang dilakukan oleh admin, kelola kritik saran, jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat tadi. Terakhir tentu dari sistem kalau ada masuk, ada keluar ya, logout. Kalau dari masyarakat sendiri kita tidak require untuk login atau logout, sehingga siapa saja bisa akses. Jadi begitu dia buka web, mereka bisa lihat dashboard, kemudian mereka bisa akses, mau survei nih, isi survei, silahkan. Atau mau langsung lihat berita, atau langsung ke form kritik saran tadi, silahkan. Masyarakat bisa melakukan, sehingga aksesnya lebih mudah. Karena kan nggak semua masyarakat yang paham atau bisa menggunakan gadget sebaik yang terbiasa atau berpendidikan. Lanjut. Kalau tadi use case diagram, nah ini namanya kelas diagram. Secara tidak langsung sebetulnya kelas diagram ini menampilkan untuk sistem ini ada berapa tabel sih? Tabel itu isinya data. Jadi data apa saja itu yang tampak di atas. Kemudian bagaimana caranya dia terhubung atau bagaimana caranya dia bisa ditampilkankah atau dipanggil atau disimpan. Itu yang bagian bawah. Jadi kalau dilihat ada create, update, delete, nah itu dia.
Ini kelas diagram, lanjut. Saya hanya menampilkan salah satu dari sekian activity diagram. Jadi activity itu kegiatan kan ya. Dari use case tadi apa yang dilakukan itu dijabarkan lagi nih kegiatannya seperti apa dan bagaimana. Kalau kita lihat masyarakat, kemudian ada bagiannya sistem komputer nih, masyarakat di luar kan ya atau aktor tadi. Nah, mulai dari masyarakat lihat halaman dashboard tadi. Dia pilih menu, nah sistem ngapain nih saat dipilih menu? Harusnya menampilkan. Begitulah yang terjadi pada activity diagram ini sehingga nanti selesainya di aktor masyarakat. Informatika gampang. Lanjut. Oke, jadi rancangan saat ini itu sebetulnya kita sudah siapkan dengan prototipe dan sudah diserahkan kemarin kepada Dinas Perhubungan. Dan dari mereka ada beberapa masukan sehingga nanti untuk implementasi akan dilakukan pada tahun yang akan pada tahun ini, insya Allah genap kita lanjut lagi. Itu akan dilakukan untuk implementasinya. Jadi dia dibangun nanti pakai framework Laravel, untuk basis datanya pakai MySQL. Ya, evaluasi nanti dengan dishub dan masyarakat sendiri kita cobakan, kita ujikan. Bagaimana perbaikannya nanti berdasar dari feedback. Ya sesuai dengan model prototipe yang kita gunakan. Ya ini antara lain tampilan untuk sistem yang akan dibuat. Baik, ya kira-kira begitulah secara tidak langsung sudah sampaikan kepada kesimpulan. Ya diharapkan mungkin dari teman-teman ada masukan sehingga apa yang kita buat itu bisa lebih bermakna dan bermanfaat buat semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita ucapkan dulu ya. Terima kasih ini. Aplaus dulu untuk Anu. Iya, ini kita minta tentu orang IT, orang apa yang bicara dulu nanti ya. Saya Pak Dedi tidak ada ya. Dedi Usman. Oh, Pak Arif ada. Ya. Arif Fahmi itu orang informatika itu. Oh iya. Oke, sebetulnya judulnya ini cukup jelas ini saya kira ya. Cuma apakah penelitiannya jelas atau tidak? Itu aja. Ini perancangan sistem jajak pendapat berbasis web. Ya, pengguna atau yang dilakukan ini di dishub. Ya, di dishub. Tujuannya apa? Tuh dishub ini tidak jelas juga ini. Ya. Tapi kalau di kantor itu apa tuh namanya Pak Samsurijal, bagian politik apa namanya? Apa sih? Dinas Kesbangko. Itu mungkin mengetahui apa namanya tren politik, tren apa, tren segala macam tren itu ya. Nah, di sini dishub ini trennya untuk apa itu barangkali ya? Karena di dishub orang patuh kepada peraturan lalu lintas bagaimana ini maksudnya. Tapi tidak jelas kata dia. Ya, jelas. Penting diajak pendapat untuk kebijakan publik itu latar belakangnya. Kendalanya adalah metode konvensional di wilayah yang geografisnya luas ini tentu tidak mendukung yang profesional. Tentu harus ada yang baru, yang modern. Cuma yang modernnya bagaimana ini? Yang mungkin ditawarkan ini barangkali ya. Tanya saja, ya. Kemudian ada transformasi digital ke digital tentunya ya. Kasusnya di Dinas Perhubungan. Jadi rumus masalahnya ini juga jelas. Bagaimana merancang sistem jajak pendapat online berbasis web. Nah, mungkin tadi mana yang menyimak dan tahu nih. Tapi yang tidak menyimak dan tidak tahu. Ya. Tapi ini saya kira penting nih.
ya, untuk terutama ini mungkin bisa juga ini kalau mengetahui jajak pendapat ini tentang kepopuleran UP umpamanya, ini harus juga diimplementasikan penelitian ini. Orang ya, minat orang, ya, kenapa orang masuk, kenapa orang tidak masuk, ya, apa yang masih kurang. Ya, ini barangkali ini perlu dibahas. Tapi saya minta dulu ke yang berbasis IT. Mungkin kita minta dulu kita undanglah Pak Arif, tapi Pak Aris. Pak Aris ini orang teknik industri, tapi dia rancang bangun juga. Iya, rancang bangun juga kan? Dia kan rancang bangun juga, mungkin dia tahu juga itu. Karena dia ahlinya rancang bangun. Ida Bulela katanya, ya. Ida Bulela. Laila, kamu orang teknik industri, gimana melihatnya? Rancang bangun yang ya. Tentu saja banyak juga di sini yang ahli, yang bukan yang ahli, yang hobi membuat pelakon penayangan, ya itu. Jadi perlu oleh yang melek IT, ya. Saya kira Pak Rizwan melek IT juga. Jadi perlu juga yang apa lagi? Ya. Oke, tentu ini orang biologi juga dekat juga nih, bisa malu. Ya, baik. Ya, tadi saya undang Pak Arif mau nih. Ya, oke. Yang pertama Pak Arif. Kedua. Iya, ini Pak Samsul. Nah, ini saya katakan tadi ini penting supaya ini bisa kita bahas. Leda? Ya, oke. 3 Laila. Dah, Leda sepakat. Ada lagi? Ya, Fahmi Iqbal. Siapa istilahnya Iqbal itu? Sebab Iqbal itu yang lebih tersohor itu. Iqbal itu kan pemikir Islam, ya. Oke. Pak, ada lagi? Nih, ya ini orang apa namanya sipil. Oh ya, itu kan. Iya, Ferdi. Oke. Ini jadi asik kalau gitu. Nanti Dr. Masuk belakangan. Oke. Pak Arif, bagaimana Bapak menilai hasilnya tadi penelitiannya? Silakan, Pak. Cek. Terima kasih, Prof. Izin Bu Sakdi. Perancangan sistem jejak pendapat berbasis web. Ini kan proyek, kalau saya lihat proyek CAS di Kabupaten Kampar, dan kebetulan ini sepertinya masih di tahap full perancangan. Disebutkan di situ menggunakan SDLC prototype, hanya saja di tahap 1 perancangan. Jadi agak susah juga mempertanyakan, karena harusnya ada evaluasi, tapi evaluasi ternyata di bahasan next, artinya belum ada. Jadi nggak ketemu untuk di situnya.
Terus untuk ketika mencoba menganalisa bagian UML plus diagram, ini hanya juga potongan, jadi agak sulit juga akhirnya masuk ke situ, masuk ke bagian prosesnya. Lalu apakah sistem ini requirement-nya itu cukup sampai di input saja, atau mungkin karena sekarang eranya AI itu ada clustering di dalamnya. Karena kan kalau masyarakat menginput survei itu bisa jadi ada kondisi sentimen positif atau negatif. Lalu ini masuk ke klaster apa surveinya? Itu mungkin apakah ada di requirement atau seperti itu? Saya tidak menemukan requirement daripada sistem ini. Karena untuk perancangan yang paling penting itu adalah requirement untuk di tahap awalnya. Mungkin itu dulu, Prof. Ya, saya kira cukup berdasar yang ditanyakan Pak Samsul. Terima kasih, Prof. Izin Bu Sabli, mungkin saya dari bidang biologi, tapi ini sangat berkaitan dengan kita kebun raya. Karena menarik sebenarnya, Prof. Jadi kalau dilihat ini kan ada perancangan jajak pendapat ya berbasis web. Apalagi ini kaitannya dengan dishub. Bahkan sampai saat ini kita juga sedang mau berencana ada sedikit pembatasan jalan di area kebun raya kita. Pastinya kalau ini kan kalau dilihat dari definisi jajak pendapat ini kan semacam survei Bu ya. Orang mengutarakan apa ini di situ. Ketika ini mungkin sudah jadi, mungkin dari kita pihak UP tidak harus bersurat-surat lagi ke sana atau seperti apa. Mungkin itu satu Bu ya sebagai ininya. Karena dilihat dari dari untuk penelitian ini sangat baik sekali Bu. Untuk sistemnya pendapat. Hanya yang kedua yang saya tanyakan, kita sudah lihat juga beberapa misalnya aplikasi Bu ya. Kalau ini kan sistemnya berangkat kan diisukan seperti kayak angket, kemudian isi survei apa masalahnya seperti itu. Kenapa kita tidak buat seperti aplikasi Halodoc gitu kan? Yang bisa yang sederhana di HP misalnya kan diisi. Tapi ini website, kita buka websitenya dulu masuk gitu. Maksudnya kenapa Ibu memilih seperti ini untuk ke web, bukan untuk platform yang aplikasi yang simple seperti sekarang kita sering gunakan gitu. Nah, apa mungkin ada isu yang lain? Mungkin itu dua, Prof, itu dua pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kira ya. Kemudian ini yang selalu ada contohan ini orang teknik industri. Ada yang mau silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin izin Prof. Bu Safni, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan mungkin terkait yang pertama itu batasan-batasan yang tadi saya ada baca sedikit di slide itu terkait transparansi. Apakah sama dengan sistem blockchain misalnya? Kemudian kira-kira nanti rencana itu apakah ada batasan-batasan tertentu antara yang bisa dibaca publik dengan yang ada di dalam dinasnya? Kemudian sejauh mana transparansi tersebut? Kemudian yang kedua ada terkait mungkin ini sedikit masukan terkait mungkin nanti sosialisasi. Apakah ada rencana sosialisasi penggunaan dari web tersebut, mengingat mungkin sistem kita mudah dibuat, tapi dari segi manusianya, kesadaran kita sebagai manusia untuk menggunakan sistem tersebut. Terima kasih. Ya, saudara Pak ini orang IT juga. Oke, baik, izin Prof, izin juga ini. Oke, saya memandang dari sudut ekonomi digital. Ada namanya disebut dengan informasi velocity, kecepatan informasi. Nah, ini mungkin masih tahap pembangunan ya, tahap rancangan. Bagaimana apakah sistem ini mampu mengatasi atau meminimalkan latensi atau penundaan informasi? Misalnya
contohnya kemacetan di jalan misalnya Bu. Nah, cuman namun kalau untuk sistem di Kampar ini mungkin belum dibutuhkan sekali Pak. Nah, namun apakah ada solusi lain kalau seandainya apa kelebihan dari sistem ini tadi gitu? Misal kalau misalnya ada kayak tadi saya membahas tentang penundaan, mungkin kalau di Pekanbaru itu udah ada mungkin pengaduannya. Apakah ini langsung ketika ada macet disuruhnya langsung ke tempat langsung nggak gitu? Karena misalnya atau ada pemberitahuan di jalan di bawah itu ada pesta, apakah itu termasuk pengaduan kah atau bagaimana sistem ini untuk mengatasinya gitu? Real time-nya. Karena ini masih perancangan. Oke. Ya. Apakah itu nanti akan menjadi sebuah kebijakan atau sebagai satu proyeknya? Betul, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Baik. Apa kelebihannya ya? Pak Febri, silakan. Baik Prof, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Sami, palingan yang saya tanyakan cuman yang kalau di perencanaan web ini biasanya kan web itu untuk mempermudah kita ya, untuk mengakses sesuatu yang belum kita tahu, yang mana juga kita ketahui di perencanaan itu kan biasanya ada perencanaan, ada desain, ada pengembangan, pengujian atau testingnya, ada peluncurannya, nanti sampai ke maintenance-nya, nanti pemeliharaannya gitu kan. Nah, apakah ini nanti di web itu tersendiri ada daya tariknya? Umpamanya daya tariknya seperti ada fitur-fitur yang menarik di situ. Kalau memang itu ada di situ kan bisa saja untuk sosialisasi ini kita gunakan web itu. Jadi kita salah satunya promosi kita ada web ini. Dan apakah ini hanya untuk di sub saja? Bisakah kita gunakan untuk dinas-dinas lain? Sepertinya contohnya kita yang di tadi disinggung dalam masalah teknik sipil ya. Kalau kemacetan itu biasanya kita gunakan Google Map aja, yang map itu nampak itu kan kalau merah di situ nggak usah lewat di situ, ada macet, ada kendala di situ. Nah, untuk mempermudah ini nanti saya lihat tadi di perancangan web itu banyak kali input-inputnya. Apakah dengan menyederhanakan input yang sudah ada bisa web ini terjadi? Maksudnya itu bisa dibuatkan. Yang selanjutnya yang saya tanyakan itu di sini, bagaimana sistem keamanan dari web itu sendiri? Nah, sedangkan di Indonesia saja perancangan atau web itu bisa dibobol juga. Nah, nanti apakah hacker-hacker yang ya Indonesia terkenal juga ya, beberapa hacker yang terkenal juga di dunia, dengan web yang sederhana kita buat itu nanti orang bisa masuk dengan sendirinya dan menampilkan fitur-fitur yang mungkin ya kalau kita gunakan untuk instansi ataupun kita gunakan untuk kampus kita, memasukkan fitur-fitur yang tidak senonoh lah atau seperti apa. Dan kalaupun ini sudah terjadi, apakah bisa web ini kita sebagai komersial kita jual saja? Saya punya web ini kok. Kan bisa itu jadi daya income kampus kita juga kan? Kalau seperti itu, mungkin di situ masukannya. Kalau memang ini menarik, kalau memang ini bisa didaya jual belikan, kenapa kita diamkan? Ya itu dia balik ekonominya Pak Risto. Itu dia ada informasi untuk secara finansialnya. Mungkin itu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum dijawab oleh Pak Pemakalah, jadi menarik dulu itu yang sampaikan Pak Arif tadi. Ini karena baru taraf perancangan, apakah pemakalan ini ingin mendapat masukan saja itu gimana gitu ya? Nah, ini perlu dijelaskan ya. Oke. Nah, tapi saya kira tadi itu sudah jelas itu ya, terutama yang disampaikan oleh orang yang ahli di bidangnya lain ya. Oke, silakan. Sudah sampai. Baik, izin mungkin dari tempat duduk, Pak. Baik, menanggapi pertanyaan teman-teman, alhamdulillah sekali banyak masukan, banyak semangat yang saya dapat dari sini. Baik, dari Pak Arif, jadi untuk saat ini dengan waktu dan kegiatan
yang dilaksanakan. Terus terang baru sampai dengan tahap perancangan dan itu sudah dikembalikan ke Dishub, tetapi untuk respon belum. Respon penggunanya artinya dari Dishub ke kami lagi belum dengan rancangan yang sudah dibuat. Hanya saja dari pembicaraan secara umum, ya artinya belum secara terdokumen ya Pak Arif ya. Baru dari pembicaraan secara umum itu beliau menyampaikan dalam hal ini Kepala Bagian Pengembangan, beliau meminta untuk bisa ada fitur tambahan lagi, betul. Tetapi kita menunggu dari mereka dulu secara dokumentasi, itu satu. Kemudian terkait dengan sentimen, sudah jadi catatan juga di kita, karena bagaimanapun website yang akan dibuat kan terbuka jatuhnya kan ya, apapun bisa ditulis, apapun bisa dibuat, apapun bisa dimasukkan. Tetapi kita juga bisa menyaring nanti dengan tahap yang selanjutnya, termasuk dari user feedbacknya, karena ini prototype, untuk mengatasi masalah kata-kata sentimen tadi. Jadi ini sekalian juga yang terkait disampaikan Fahmi mungkin, Laila mungkin tadi ya, yang terkait dengan penyampaian tadi, apakah semua ditampung. Kemudian apakah hanya input saja? Tidak. Jadi karena ada pengelolaan, jadi kita menerapkan CRUD. CRUD itu adalah create itu misalnya di admin sendiri ada penambahan untuk materi surveinya. Kemudian apakah nanti akan ada penambahan formulir atau isian, itu dari create-nya. Kemudian dari yang bisa dilihat atau ditampilkan, begitu juga untuk update atau edit dan delete dari komponen yang ada pada web tadi. Jadi terus terang ini karena kebetulan saya ngajar juga kemarin perancangan web, itu juga menjadi materi perkuliahan. Jadi perancangan web mahasiswa berkreativitas, terus terang saya kemarin minta mereka bawa pensil warna, bawa kertas, sebelum mereka menggunakan komputer sendiri untuk merancang web itu menggunakan software yang ada. Jadi dari sana kita dapat masukan juga, dan nanti kita akan bicarakan lagi dengan pihak dinas perhubungannya. Kalau diagram lainnya ada Pak Arif, tetapi memang kalau saya tampilkan semua di samping waktu, kemudian juga khawatirnya yang lain jadi membosankan mungkin, karena hanya orang mungkin materinya gitu. Baik, lebih kurang begitu Pak Arif, terima kasih. Bagaimana? Lanjut ya Pak ya? Ya Pak Arif. Nanti memang saya butuh kerjasama juga dengan Pak Arif ini, karena perancangan berbasis objek dulu di teknik informatika Pak Arif yang pegang ini. Betul. Oke, Pak Rizkon, siap. Baik, kalau gitu izin lanjut ke Pak Samsul. Pak Samsul, jadi memang untuk kebun raya banyak memang Pak yang bisa kita buat dengan kebun raya, terutama juga kemarin sudah diskusi dengan Pak Rudo. Memang untuk website ini lebih kepada survei pertama, sesuai juga dengan permintaan orang di subnya, survei, kemudian nanti baru ada kritik dan saran yang akan menjadi inputan dari masyarakat. Itu untuk bisa saling menunjang. Kemudian surat ya mungkin akan meminimalisasi, karena memang dasarnya kalau sekarang itu kan surat harus datang ke sana, nanti ada administrasi. Kalau dengan sistem kan akan tercatat terekod langsung secara otomatis gitu. Kemudian kenapa website bukan aplikasi? Kuncinya website dibuka di mana aja bisa, dipakai di mana aja bisa, mau HP, mau tablet, laptop dan sebagainya. Kalau aplikasi kita harus sesuaikan, yang pakai iPhone belum tentu bisa atau Xiaomi, dan jadi mengakomodir itu kita ambil website saja dulu. Itu kurang lebih alasannya. Itu Pak Samsul kira-kira. Lanjut kepada Bu Laila. Batasan tampilan sesuai transparansi. Iya, memang tampilan seperti halnya kita desain juga, antara yang kita lihat sebagai dosen, antara prodi lihat sebagai kebutuhan diri pengelola, antara mahasiswa lihat sebagai bagaimana data mereka. Begitu juga untuk ini. Jadi misalnya nanti di masyarakat, yang masyarakat lihat nggak sama dengan yang admin lihat. Itu dia. Jadi memang ada kenapa kaitannya dengan transparansi, diharapkan nanti di sini itu arahnya
apapun yang menjadi hasil survei, apapun yang menjadi kritik dan saran itu bisa dilihat ditampilkan kembali di sistem. Nah, apa ada tidak lanjut dari Dinas Perhubungan, masyarakat bisa cek langsung. Gitu dia kurang lebih. Jadi ada responnya nanti. Betul, kurang lebih. Jadi memang salah satu yang jadi referensi lapor tadi, aplikasi lapor. Kemudian dari Fahmi, oh iya, mulailah sosialisasi penggunaan web untuk kesadaran manusia. Betul, karena kita mengharapkan partisipasi aktif dari masyarakat. Jadi diharapkan memang nanti dari Dinas sendiri ada tindak lanjutnya karena kebijakan publik kan ya. Tapi kembali, kenapa ini juga lambat kemarin? Karena transisi pemerintah juga Pak. Jadi pergantian kepemimpinan itu mempengaruhi, di mana sempat dipertanyakan apa sudah ada pengajuan kebijakan yang sampai saat ini itu belum ada dari Dinas Perhubungan. Jadi itu sulitnya. Kita cobakan untuk pengambilan data belum bisa. Kemudian dari Pak Fahmi Iqbal, kecepatan informasi ya terus terang kalau seperti halnya sampai ke kemacetan atau apa, tetapi dari roadmap penelitian memang arahnya nanti ke sana gitu. Tetapi itu tahap selanjutnya karena ini baru basic. Iya, jadi ini baru basic. Jadi ada beberapa tahapan yang sudah disusun dan memang belum saya tampilkan di sini. Tetapi dulu di awal di proposal penelitian saya sudah masukkan tahapannya. Itu kalau boleh nyontek. Oke, jadi mungkin di-share aja lah nanti ya. Kemudian lanjut, kira-kira begitu Fahmi saya jawabnya, izin Ina. Cukup. Baik, lanjut ke Febri. Pak Febri, keamanan web kalau untuk saat ini seperti yang disampaikan tadi, karena ini sistem jajak pendapat. Jadi kita mau meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Untuk dari rancangan yang dibuat tidak ada login, tidak ada logout, otomatis berarti bebas, itu satu. Kemudian keamanannya bagaimana Bu? Keamanannya tadi ya kita akan mengatur apakah kata-kata sentimen tadi, kemudian juga dengan akan ada penambahan untuk identifikasi yang mengakses dari masyarakat itu sendiri. Itu lanjut kita bicarakan dengan Dinas Perhubungannya, itu kurang lebih. Kemudian bisa nggak diaplikasikan dengan lebih menarik? Bisa, karena memang web itu semenarik mungkin, se-eye-catching, semudah dimengerti. Jadi kalau istilahnya UI UX, user interface, user experience itu menjadi perhatian juga buat kita. Jadi mungkin untuk bisa diterapkan kemana bisa, dinas lain bisa, ke UP juga bisa, sesuai dengan kebutuhan. Iya, jadi untuk lebih spesifiknya bisa kita atur lagi. Begitu kurang lebih Pak Ferdin. Oke. Mungkin dari jawaban ini 5 penanya mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Ada? Pak, silakan. Pak Arif. Izin Prof dan Bu Sakni, terkait sistem lama dan sistem baru ini kan kayak memerlukan dokumentasi laporan secara tertulis di dinas terkait. Ini kan requirement mungkin atau gimana, habis itu solusinya dapat diakses kapan dan di mana saja. Mungkin Ibu bisa cek di monkeysurvey.com bagaimana konsep sebuah survei itu, termasuk yang sudah high level untuk sebuah sistem survei. Habis itu ini juga agak jadi pertanyaan jadi saya, apakah memang di kedinasan itu benar-benar manual atau mungkin sudah minimal di Google Form ataupun Google Drive yang paling minimal sekali. Adanya kelengkapan administrasi dapat dilakukan secara online untuk kelengkapannya. Bukankah ada dokumen
penyimpanan dokumen. Seperti setahu saya di Dinas Informatika seperti punya Google Drive, tapi dia OneDrive yang promise, artinya yang milik punya dinas itu sendiri yang dibagikan. Jadi kapasitas tergantung dari servernya. Habis itu sistem lama tidak perlu menggunakan jaringan komunikasi. Ini mengidentifikasikan bahwasanya seperti survei menggunakan kertas. Apakah benar-benar sampai sejauh itu yang berjalan requirement-nya? Lalu untuk informasi, analisis informasi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengetahui hasil. Analis untuk hasilnya adalah informasi data hasil yang dapat dicepat menyebarkan hasil tindak lanjut lewat web. Setahu saya untuk di Google Form aja itu sudah lumayan bagus, apalagi kalau levelnya sudah sampai ke monkey survey. Habis itu informasi tidak terdokumentasi dengan baik. Jadi sistem lama atau permasalahan yang saya baca ini benar-benar pure seperti tidak ada teknologi. Apakah seperti itu di lapangan? Seperti itu, Bu. Ya, silakan. Alhamdulillah kita hidup di Kabupaten Kampar. Dan antara UP dengan Dinas Perhubungan yang hanya dibatasi jalan, dunianya sudah jauh berbeda. Pure Pak. Jangankan untuk survei, untuk aset saja itu baru sekarang dikerjakan oleh mahasiswa saya teknik informatika untuk aset Dinas Perhubungan karena sama sekali tidak ada pencatatan. Itu kondisinya. Kalau dulu Dinas Perhubungan sempat bersama dengan informasi dan komunikasi. Jadi kita bedakan nih Dinas Perhubungan dengan Diskominfo itu jauh bedanya Pak. Kayak telapak tangan dengan punggung tangan, itu kondisinya. Jadi memang begitulah, begitu memang. Jangankan monkey survei pakai Google Form aja enggak Pak, enggak ada. Kemudian juga ya itulah antara lain kondisi yang ada di kita sehingga kemarin dengan kepala pengembangannya itu mereka mengharapkan banyak lagi kerjasama yang bisa kita lakukan dengan mereka. Itu antara lain Pak Arief, banyak masih PR kita dengan tetangga terdekat saja kita masih belum bisa memberikan dampak yang bisa membuat mereka lebih baik dari dinas yang lainnya. Kalau kelengkapan dokumentasi survei kertas betul seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi memang ada surat dicatat di buku itu memang. Jadi itu antara lain kondisinya ada di kita. Termasuk seperti yang saya singgung untuk masalah aset tadi. Betul-betul tidak ada pencatatan sehingga untuk aset tadi itu mahasiswa saya pakai Google Map pergi ke sana, catat lagi koordinatnya di mana, dulu dia bangunannya apa, sekarang berubah jadi apa, itu banyak yang terjadi. Pengalihan aset walaupun Pemda tetapi itu punyanya Dinas Perhubungan, tahu-tahu sekarang jadi pasar, banyak ada. Termasuk juga kayak yang PLUT yang di Tambang, itu dulu kan jembatan Kembang, punyanya di Sub, sekarang berubah kan. Itu juga termasuk. Jadi begitu kurang lebih jawaban dari saya Pak Arief. Terima kasih. Baik, ya ini satu informasi yang sangat berguna bagi kita. Ini Pak Samsurija kemana nih? Ini perlu disampaikan kepada Pemda ini bagaimana peranan UP ini untuk memodernisir administrasi di dinas-dinas. Ya, saya kira ini peluang. Ya, Pak Samsulek. Jadi saya kira ini patut atau pantas ya. Mungkin karena ada waktu sedikit lagi, mungkin ada yang menambah lagi ini atau yang memberi komentar. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Sedikit untuk masyarakat ya, kita juga masyarakat di Kampar. Jadi memang tadi bagus berbasis web. Memang kita selama ini pengennya memang ada berbasis IT ya. Selama ini memang kita tidak bisa melihat bagaimana kinerja
OPD atau organisasi di Kampar ini, hanya kita lihat dari berita wartawan. Jadi yang saya lihat dari penelitian dibuat oleh Bu Safni ini, apakah di sistem itu bisa kita melihat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat. Jadi komentar yang ada di situ apakah bisa kita langsung lihat komentar seperti macam Facebook lah gitu kan. Jadi bisa kita lihat masalah-masalah yang disampaikan oleh masyarakat. Apakah langsung masuk ke data admin ya? Kalau memang ini bisa dilihat komentar kan jajak pendapat tadi kan. Jadi kalau memang data ini bisa dilihat oleh masyarakat, bisa berkomentar di sini, di situ lebih baik sebetulnya kan. Jadi bisa memberikan masukan juga, bisa dijawab oleh yang berkompetensi juga. Itu mungkin, terima kasih. Baik. Siap ya? Baik, terus terang ini tadi sudah disinggung sih Pak. Sudah ya? Iya. Jadi memang apa yang menjadi komentar itu nanti bisa ditampilkan, bisa dilihat, kemudian bisa direspon nanti dan dilihat bersama juga oleh masyarakat kembali. Gitu. Jadi partisipasi publik tadi ada responnya sehingga trust masyarakat bisa lebih ditingkatkan. Gitu kurang lebih Pak. Mr. Masro mau beri komentar? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Saya sedikit aja ini mungkin Bu Safni ya. Perencanaan sistem jejak pendapat ya. Mungkin nanti bisa dilihat kalau dari langkah pembuatan prototipe itu ada di langkah kedua, dia sampai 6 ya pengujian. Jadi Ibu baru melaksanakan di langkah kedua, namanya adalah perencanaan prototipe. Nanti kita sebutkan sampai 6-nya. Yang ke-6 itu pengujian. Nah, berkaitan dengan judul Ibu, ini sangat bagus sekali Ibu Safni, judul ini. Saya coba untuk mengaitkannya kami di pendidikan. Nah, coba ya. Saya coba. Jadi begini, saya ada baca satu artikel, ya. Namanya adalah Knowledge Gaps, kemudian Learning Opportunities, dan 3 kata kunci, satu lagi Student Learning at Scale. Apa itu maksudnya knowledge gap? Knowledge gap itu adalah pengetahuan siswa yang mereka tidak mengetahui materinya, tapi mereka ingin bertanya. Knowledge gap. Kemudian ada learning opportunities, yaitu bagaimana bentuk menjawab pertanyaan itu, apakah dengan diskusi atau penjelasan tambahan. Nah, learning at scale, student learning at scale itu artinya khusus siswanya yang banyak, satu kelas ini, Bu Safni. Ada satu kelas mungkin BSD 50 orang itu. Kita fokus ngajar hanya 5-10 orang yang nangkap itu, Bro. Jadi dengan metodenya Bu Safni buat prototipe ini, jejak pendapat, nanti dengan yang kami sampaikan tadi itu menampung pertanyaan secara langsung. Kemudian nanti bisa dijawab dan menampung 100-200 mahasiswa sekaligus, itu bisa. Dengan sistem prototipe yang Ibu rancang ini. Jadi kami di pendidikan itu maksudnya gimana cara menampung pertanyaan untuk melihat learning gap-nya. Artinya sebagian mahasiswa itu tidak mengerti materi yang disampaikan. Nah, nanti dibuka dengan apa? Dengan prototipe yang Ibu buat ini, menampung pertanyaan dan nanti bisa dijawab gitu ya. Mungkin menjawabnya itu dengan AI gitu, Prof. Sehingga siswa bisa belajar atau penambahan materi dan diskusi khusus. Ini saran untuk perusahaan ini seperti itu ya, Bu. Yang kami sampaikan intinya mungkin prototipenya disempurnakan lagi karena memang belum kelihatan ya prototipe itu belum jadi, kira seperti itu. Sehingga susah juga ini karena masih tahap perencanaan gitu Pak. Karena gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya beri kesempatan orang kesehatan ini. Apa yang bisa dilakukan ini dengan apa yang disampaikan, komentarnya bagaimana? Dari pendidikan tadi sudah ada. Pendidikan sudah ada. Nah, ini di Nurman mewakili. Baik. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan.
berkaitan juga dengan di kesehatan, karena ini memang sudah ada juga berbasis web ya Bu ya, contohnya seperti Halodoc itu memang sudah berbasis web juga, jadi semua bisa kita akses tanpa aplikasi. Cuman memang dalam juga ini kita ingin lakukan di kesehatan, bagaimana memang waktu Pak Rudok kesini pun juga sudah kita sampaikan gimana kita di Fakultas Kesehatan ini punya Penkes ya, semacam edukasi kesehatan yang memang kita berikan ke masyarakat tapi berbasis web gitu. Jadi apakah ini juga pertanyaan sama, apa bisa nanti kita aplikasikan? Kita tinggal mencari nanti apa nama dari berbasis web kita ini. Yang penting bisa dikembangkan sehingga Fakultas Ilmu Kesehatan itu punya edukasi kesehatan berbasis web. Jadi bisa kita komunikasi, ada pertanyaan masyarakat terkait kesehatan apa, tinggal kita menunjuk di bidang gangguan sistem vaskuler siapa ahlinya, gangguan sistem pencernaan siapa ahlinya. Nah, jadi nanti kita semua di kesehatan itu ada yang memang nama-namanya di situ gitu. Jadi nanti ada informasi dia menanya tentang GERD gitu ya. GERD ini sebenarnya apa nih? Jadi yang nanti pakar di pencernaan yang menjawab kan gitu. Ya, tentunya nanya dia hipertensi ini gimana sebenarnya? Nanti yang bagian pakar kardiovaskuler yang jawab gitu. Itu mungkin Prof ya, mungkin apakah bisa ini dikembangkan di kesehatan yang memang edukasi kesehatan berbasis web ini. Terima kasih. Iya. Orang gizi mau mengomentari. Jadi ada berapa? Ya. Ada. Ya, jadi ini saya kira cukup menarik yang terakhir ini. Ya, jadi jangan kita katakanlah memajukan orang ya. Jadi kita sendiri belum dikembangkan. Jadi saya kira tentu inward looking dulu ya Pak. Jadi harus ke dalam barangkali perlu lihat ini. Tapi tidak apa juga, tidak salah itu kalau bersama dengan isu ya. Pertama untuk menjelaskan bahwa kita ini sudah berkembang dalam masalah sistem informatika kita. Tadi saya sebetulnya ingin menyampaikan kepada Pak Samsurijal. Jadi rupanya pihak IT kita, informatika kita ini sudah bekerjasama dengan salah satu dinas untuk mengembangkan web ya, jejak pendapat berdasarkan web. Nah, jadi tentu kalau Bupati tahu ini tentu dia akan senang ya. Nah, tentu nantinya kalau sekarang mungkin agak biayanya mungkin tidak terlalu besar. Nah, nanti masukkan sama dia itu ke APBD supaya kita dapat ada keuntungan juga. Nah, ini bagi kawan-kawan yang ada di informatika ya Pak Ali ya balik itu nanti. Jadi kita bisa kerjasama dengan dinas-dinas. Ya, tapi kalau dikatakan dinasnya ini masih jauh ketinggalan, tapi tergantung dinasnya juga barangkali. Jadi ada dinas pendidikan saya kira jauh lebih baik. Belum juga, oke. Ya, tapi kalau yang setingkat dinas seperti badan atau badan pertanahan itu dia sudah ada sendiri, sudah berkembang. Ya, keuangan saya kira juga. Ya. Jadi sekali lagi tentu ini perlu kita manfaatkan ini untuk pengembangan ke dalam, terutama ini bagi humas. Coba humas nanti ini ada tuh. Jadi humas ini harus yang begini ini harus dia ini juga ngerti juga.
Oh, ada dia. Terang baiklah, ini kita sudah bicarakan tadi perancangan sistem jajak pendapat berbasis web, ya. Jadi saya kira ini dengan jadi ini juga mungkin sudah bisa juga, walaupun dia jauh nanti di Pengalian, tapi bisa dimintakan juga. Karena nggak ada jarak jauh lagi sekarang ya, semuanya bisa. Ya. Jadi sekali lagi saya harapkan betul ini memanfaatkannya untuk umat kita. Jadi ini yang barangkali yang sangat kita betul. Termasuk kecenderungan orang, apa yang dilihatnya dengan UPI, apa yang diperbankan, rumahnya, apa kelebihannya, ya, kita bisa mengambil strategi apa yang ya. Baik, saya kira sudah cukup barangkali. Mungkin Ibu mau memberi komentar. Sebentar Pak Bu. Mungkin kalau dilihat antara lain yang dikerjakan mahasiswa dan terus dikembangkan ini antara lain yang diperlihatkan di belakang ini Pak, website untuk tugas akhir. Jadi sekarang untuk di teknik itu kita sudah pakai website mulai dari pendaftaran, apakah sudah mencukupi atau tidak, itu bisa dilihat dari persyaratan administrasi akademik. Coba diklik Bu Lina. Dari mahasiswanya, pilih mahasiswa. Ini dari anaknya Pak Dedi ini lagi dikembangkan Pak. Jadi akhirnya baik itu saja. Terima kasih Pak. Ya apalagi karena kita sekarang ini mau mengembangkan LMS itu, lembaga learning management system. Jadi tidaknya kita menjadi pioneer juga, ya, dalam hal soal proses belajar mengajar yang dilakukan. Ya, baik, ya silakan. Izin Pak Dr. Prof, yang terpikir saya kolaborasi. Nah, tapi ini ke olahraganya Pak Juprian ya. Nanti kita mungkin ini bisa menjaring dengan yang ini terpikir dari awal kan sampai gini, oh seperti ini ada bank data, ada ini. Jadi maka terpikir ini perlu untuk Provinsi Riau Pak Juprianis dengan penelitian tadi mengevaluasi berani kan, yang ini kita harus berani nanti. Jadi kita gandeng ibunya. Jadi kolaborasi antara Universitas Riau dengan UP. Mungkin itu yang ditunggu Pak Rektor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan yang belum mengajukan judul, supaya segera mengajukan judul, Pak ya. Apa ditunjuk menyerahkan diri. Ya, jadi kita harapkan insya Allah karena ini berdekatan, karena kita beberapa minggu kemarin itu kesibukan tertunda. Jadi insya Allah kembali lagi hari Senin depan Pak ya. Baik, jadi sekali lagi jangan takut sama Pak Masrul ya. Dan barangkali juga tadi itu terakhir bagaimana mengembangkan ini IT ini untuk umat kita. Ya. Dan harus dibantu dan barangkali juga ditambah tenaganya di sana itu. Di humas itu karena dia direkrut karena tenaga IT yang bagus. Ya. Sehingga bisa memberikan informasi dan data-data yang diperlukan. Ya, untuk feedback kita. Terima kasih sekali lagi, aplaus untuk
Ustaz.